Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fatmawati, NIM 118200075, kelas PAI 5B. Di sini saya akan mencoba menjelaskan materi tentang memahami pengetahuan sebagai materi pendidikan dalam perspektif Islam. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian materi pendidikan. Apa sih pengertian materi itu? Pengertian materi menurut KBBI adalah sesuatu yang menjadi bahan atau untuk diujikan, dipikirkan, dibicarakan, dan sebagainya. Sedangkan menurut Melmambesi Mases, pendidikan adalah proses pengalihan pengetahuan secara sistematis dari seseorang kepada orang lain sesuai standar yang telah ditetapkan oleh para ahli. Dengan adanya transfer pengetahuan tersebut, diharapkan dapat merubah sikap, tingkah laku, kedewasaan berpikir, dan kedewasaan kepribadian ke dalam pendidikan formal dan pendidikan non-formal. Kemudian, menurut Sugiharto, pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana yang dilakukan oleh pendidik untuk merubah tingkah laku manusia, baik secara individu maupun kelompok, untuk mendewasakan manusia tersebut melalui proses pengajaran dan pelatihan. Nah, dengan demikian, dapat diambil kesimpulan bahwa pada dasarnya pendidikan merupakan proses pengalihan pengetahuan secara sadar dan terencana untuk mengubah tingkah laku manusia dan mendewasakan manusia melalui proses pengajaran dalam bentuk pendidikan formal, non-formal, dan informal. Jadi, pengertian materi pendidikan pada hakikatnya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari silabus, yakni perencanaan, prediksi, dan proyeksi tentang apa yang dilakukan pada saat kegiatan pembelajaran. Secara garis besar, dapat dikemukakan bahwa materi pembelajaran atau instructional materials adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang harus dikuasai peserta didik dalam rangka memenuhi standar kompetensi yang ditetapkan. Materi pembelajaran juga menempati posisi yang sangat penting dari keseluruhan kurikulum, yang harus dipersiapkan agar pelaksanaan pembelajaran dapat mencapai sasaran. Sasaran tersebut harus sesuai dengan standar kompetensi dasar yang harus dicapai oleh peserta didik. Artinya, materi yang ditentukan untuk kegiatan pembelajaran hendaknya materi yang benar-benar menjunjung tercapainya standar kompetensi dan kompetensi dasar serta tercapainya indikator. Nah, selanjutnya yaitu konsep Islam dalam ilmu pengetahuan. Dalam sejarah peradaban Muslim, konsep pengetahuan secara mendalam meresap ke dalam seluruh lapisan masyarakat dan menangkap dirinya dalam sebuah upaya intelektual. Tidak ada peradaban lain dalam sejarah yang memiliki konsep pengetahuan dengan semangat yang demikian tinggi dan mengajarnya dengan amat tekun. Sifat penting dalam ilmu pengetahuan dalam Al-Quran adalah holistik dan utuh. Di dalam konsep ini, tidak ada pemisah antara Al-Quran dan nilai-nilai. Di dalam Islam, pencarian pengetahuan oleh seseorang bukanlah sesuatu yang tidak mungkin, akan tetapi harus dan dianggap sebagai kewajiban bagi semua muslim yang bertanggung jawab. Melalui kemajuan ilmu pengetahuan ini, umat Islam pernah mengalami kejayaan peradaban beberapa abad yang lalu. Memang, Islam sebagai sebuah agama mengatur kehidupan manusia untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Untuk mencapai kesejahteraan itu, manusia selain dibekali Allah dengan akal pikiran, juga dibekali wahyu yang berfungsi untuk membimbing perjalanan hidupnya. Untuk mengetahui bagaimana konsepsi Islam dengan ilmu pengetahuan, maka rujukan utamanya adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Betapa banyak Al-Quran dan As-Sunnah yang berbicara tentang ilmu pengetahuan. Nah, secara ringkas, Jalaluddin Rahmat dalam bukunya Islam Alternatif menjelaskan bahwa manusia diangkat sebagai khalifah dan dibedakan dengan makhluk Allah yang lain itu karena ilmunya. Al-Quran menceritakan bahwa Adam alaihissalam diberi pengetahuan tentang konsep-konsep seluruhnya atau al-asma kullaha, dan malaikat disuruh bersujud kepadanya dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 31-33. Maka dari itu, hakikat manusia tidak akan terpisah dari kemampuannya untuk mengembangkan ilmu pengetahuan. Nah, ilmu yang disertai iman adalah ukuran derajat manusia. Manusia yang ideal adalah manusia yang mencapai ketinggian iman dan ilmu. Quran surat Al-Mujadalah ayat 11. Selanjutnya yaitu jenis dan klasifikasi pengetahuan manusia menurut Islam. Klasifikasi ilmu pengetahuan dalam konsep Islam tidak mengenal adanya dikotomi antara ilmu pengetahuan umum dengan ilmu pengetahuan agama. Tidak benar apabila ada anggapan bahwa ilmu pengetahuan umum adalah ilmu kafir. Ilmu umum maupun ilmu agama adalah ilmu pengetahuan yang sumbernya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian Al-Ghazali membagi ilmu pengetahuan menjadi dua jenis. Yang pertama, ilmu-ilmu fardu ain, yaitu ilmu yang wajib dipelajari oleh semua orang Islam, meliputi ilmu-ilmu agama atau ilmu yang bersumber dari dalam kitab suci Al-Quran. Yang kedua yaitu ilmu-ilmu yang merupakan fardu kifayah. Nah, ilmu-ilmu yang dapat dimanfaatkan untuk memudahkan urusan duniawi seperti ilmu hitung,
ilmu kedokteran, teknik, pertanian, dan industri. Khaldun mengklasifikasikan ilmu kepada dua jenis, yaitu ilmu yang diperoleh oleh manusia dari Rasul dan ilmu yang diperoleh berdasarkan proses akal. Yang pertama dinamakan al-ulum al-naqliyah al-wadiyah, yaitu ilmu yang didapati melalui Rasul Allah berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Dan yang kedua yaitu al-ulum al-hikmiyah al-falsafiyah, yaitu ilmu yang diusahakan oleh akal manusia. Nah, alam al-ulum al-naqliyah al-wadiyah, Ibnu Khaldun menjelaskan ilmu yang terkandung di dalamnya seperti yang pertama ilmu tafsir yang menjelaskan lafaz-lafaz Al-Quran. Yang kedua ilmu qiraah yang menyatakan bacaan Al-Quran. Ketiga yaitu ulumul hadis yang menjelaskan sanad dan perkhobaran, perawi-rawian tentang sunnah Rasulullah. Yang keempat yaitu usul fikih yang menjelaskan bagaimana mengeluarkan hukum-hukum Allah. Yang keenam ilmu fikih yang merupakan hukum yang diperoleh daripada perbuatan manusia. Yang selanjutnya ilmu kalam yang membahas akidah keimanan dan hujah-hujahnya. Yang kedelapan yaitu ilmu bahasa yang meliputi lugo, nahu, bayan, dan adab. Nah, jelasnya semua ilmu ini adalah berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Ibnu Khaldun juga membahasakan ilmu tasawuf dan ramalan mimpi dalam klasifikasi ilmu pertama ini. Dalam klasifikasi kedua yaitu al-ulum al-hikmiyah al-falsafiyah atau akal, terdapat beberapa jenis ilmu. Yang pertama ilmu matematik yang menjelaskan sukatan dan ukuran. Yang kedua yaitu ilmu handasa atau geometri yang membahas tentang persoalan ukuran dan timbangan. Yang ketiga yaitu ilmu hay'ah atau astronomi yang melihat kepada pergerakan cakrawala. Yang keempat yaitu ilmu mantik yang menyatakan cara menjaga akal dan kesalahan. Yang selanjutnya yaitu ilmu tabi atau natur yang mengkaji hal jisim dan persoalan-persoalan fisik. Yang selanjutnya ilmu ilahiyat atau metafisik yang membahasakan persoalan ketuhanan. Dan selanjutnya ilmu sihir, terakhir ilmu rahasia huruf dan ilmu kimia. Kemudian pembahasan yang terakhir yaitu pengetahuan yang harus menjadi materi pendidikan dalam Islam. Materi-materi yang diuraikan di dalam Al-Quran menjadi bahan-bahan pokok pelajaran yang disajikan dalam proses pendidikan Islam, baik formal maupun non-formal. Oleh karena itu, materi pendidikan Islam harus dipahami dan dihayati, diyakini dan diamalkan dalam kehidupan umat Islam. Menurut pandangan Profesor Dr. Muhammad Fadil Al-Zamali, semua jenis ilmu yang terkandung di dalam Al-Quran harus diajarkan kepada anak didik. Ilmu-ilmu tersebut meliputi ilmu agama, sejarah, ilmu falak, ilmu bumi, ilmu jiwa, ilmu kedokteran, ilmu pertanian, biologi, ilmu hitung, ilmu hukum, ilmu perundang-undangan, ilmu kemasyarakatan atau sosiologi, ilmu ekonomi, balaghah, ilmu bahasa Arab, ilmu pembelaan negara, dan segala ilmu yang dapat mengembangkan kehidupan umat manusia dan yang dapat mempertinggi derajatnya. Bila dilihat dari urgensinya, Ibnu Khaldun membagi ilmu pengetahuan sebagai berikut. Yang pertama, ilmu syariah dengan semua jenisnya. Yang kedua, ilmu filsafat termasuk ilmu alam dan ilmu ketuhanan. Yang ketiga, ilmu alat yang bersifat membantu ilmu-ilmu agama seperti ilmu lughah dan lain-lain. Dan yang terakhir yaitu ilmu alat yang membantu falsafah seperti ilmu mantik atau logika. Menurutnya, ilmu pengetahuan tersebut banyak bergantung pada kepandaian guru dalam mempergunakan metode yang tepat dan baik. Oleh karena itu, guru wajib mengetahui faedah dari suatu metode yang dipergunakan. Mungkin itu materi yang dapat saya sampaikan. Kesimpulannya yaitu materi pendidikan berarti mengorganisir bidang ilmu pengetahuan yang membentuk basis-basis aktivitas lembaga pendidikan. Bidang-bidang ilmu pengetahuan ini satu dan lainnya dipisah-pisah, namun merupakan kesatuan terpadu. Materi pendidikan harus menyatu pada tujuan, bukan sebaliknya, tujuan mengarah kepada suatu materi. Oleh karenanya, materi pendidikan tidak boleh berdiri sendiri terlepas dari kontrol tujuannya. Dalam peradaban muslim, konsep pengetahuan secara mendalam meresap ke dalam seluruh lapisan masyarakat dan menangkap dirinya dalam sebuah upaya intelektual. Di dalam konsep ini tidak dapat pemisah antara Al-Quran dan nilai-nilai. Di dalamnya, Islam pencarian pengetahuan oleh seseorang bukanlah sesuatu yang tidak mungkin, tetapi harus dan dianggap sebagai kewajiban bagi semua muslim yang bertanggung jawab.